Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kelompok 8 Nova Azkia Maulidatus Sholihah dan Yuda Nur Fadilah akan sedikit memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, yaitu istishab, urf, dan doriyah. Sebelum kita melangkah kepada pembahasan materi pada kesempatan kali ini, perlu kita ketahui bahwasannya syariat Islam adalah penutup semua risalah samawiyah yang membawa petunjuk dan membawa tuntunan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam sebagai syariat yang abadi atau kekal. Dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap hajat atau keinginan dan atau kebutuhan manusia yang berubah seiring berkembangnya zaman. Dan jika berbicara mengenai ijtihad, maka sisi logika yang benar atau ra'yu adalah hal yang tidak dapat dilepaskan darinya. Dalam usul fikih, sebuah ilmu yang mengatur proses ijtihad, dikenallah beberapa landasan penetapan hukum yang berlandaskan pada penggunaan kemampuan ra'yu, yang mana kemampuan ra'yu ini oleh para fuqaha, di antaranya mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu istishab, urf, dan doriyah. Masuk kepada pengertian istishab. Secara bahasa, istishab berasal dari kata subhah yang dimaknai membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Sedangkan menurut istilah, yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama oleh status hukumnya. Adapun menurut ulama usul, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Selanjutnya mengenai macam-macam istishab. Muhammad Abu Zahroh membagi istishab ke dalam 4 bagian. Yang pertama, istishab al-bara'ah al-asliyah. Ini dapat dipahami dengan contoh seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan syariat bagi manusia, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwasannya dia wajib melaksanakan kewajiban. Maka apabila dia masih kecil, maka dalilnya adalah ketika dia sudah balik. Yang kedua, istishab ma dalla asy-syar'i au al-aqli ala wujudi.
Ini bisa dipahami bahwasannya nasakh menetapkan suatu hukum dan akal pun membenarkan atau menguatkan, sehingga ada dalil yang menghilangkan hukum tersebut. Contohnya seperti dalam pernikahan, bahwasannya pernikahan seseorang itu akan tetap sah ketika belum ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang telah terpisah, seperti dengan melakukan talak. Yang ketiga, istishab al-hukmi. Bisa dipahami apabila hukum ini menunjukkan kepada dua arah atau dua tema, yaitu boleh atau tidak boleh. Maka itu tetap dibolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan dari perkara yang diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kamu. Maka setiap apa yang ada di muka bumi ini pada asalnya adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Yang keempat, istishab al-wasfi. Difahami dengan menetapkan sifat asal pada sesuatu, seperti tetapnya sifat hidup bagi orang hilang, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal, dan tetapnya sifat suci bagi air selama belum ada najis yang merubahnya, baik itu warna, rasa, atau bahkan baunya. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai urf. Secara bahasa, urf ini terdiri dari huruf ain, ro, dan fa yang berarti kenal. Secara harfiah, urf ini berarti keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Di masyarakat, urf juga dikenal sebagai adat. Dr. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan dalam bukunya, urf ialah segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara', urf bermakna adat. Dengan kata lain, urf dan adat itu tidak terdapat perbedaan sama sekali. Selanjutnya, macam-macam urf ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, ditinjau dari segi sifatnya. Urf terbagi kepada urf qauli dan urf amali. Yang kedua, ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Urf terbagi kepada urf am dan urf khas. Yang ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya. Urf terbagi kepada urf sahih dan urf fasid. Selanjutnya, mengenai syarat-syarat urf yang dijadikan sebagai sumber hukum. Para ulama sepakat bahwa tidak semua urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Urf ini dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut.
Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Dan yang kelima, urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Selanjutnya adalah dhari'ah. Secara bahasa, al-dhari'ah artinya wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Seperti ungkapan Ali Hasbullah bahwa al-dhari'ah adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi wasilah dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Menurut ulama syar'i, al-dhari'ah adalah suatu yang menjadi jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Maka dapat diambil hukumnya bahwa yang menjadi jalan kepada haram itu hukumnya haram. Sedangkan yang menjadi jalan kepada yang mubah itu mubah pula hukumnya. Serta jalan yang menuju suatu yang tidak boleh, tidak wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-dhari'ah adalah segala sesuatu yang baik, ucapannya atau perbuatan yang menjadi perantara adanya suatu hukum, baik perantara itu diwajibkan, dilarang, ataupun mubah. Untuk pembagiannya tersendiri, menurut Hasbi As-Siddiqi, al-dhari'ah yang menjadi wasilah terjadinya perbuatan yang diwajibkan, maka hukumnya wajib. Menurut jalan yang menuju kepada mafsadat disebut dengan saddu dhari'ah, sedang al-dhari'ah yang menuju kepada kewajiban disebut fathu dhari'ah. Fathu dhari'ah adalah membuka jalan bagi seseorang untuk melakukan suatu kewajiban. Sedangkan saddu dhari'ah adalah menutup jalan agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian untuk dasar hukum dhari'ah bisa diambil dari yang pertama Al-Quran. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari hadis riwayat Bukhari berbunyi, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Yang ketiga dapat diambil dari kaidah fikih dari Al-Suyuti berbunyi, mencegah kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, pentingnya dhari'ah adalah untuk mencapai suatu tujuan memerlukan jalan yang dapat membawa kepada tujuan tersebut. Sebab dan cara harus diperhatikan sama dengan pentingnya tujuan yang ditentukan. Seperti wasilah yang dapat membawa perbuatan haram dan kedurhakaan adalah sama hukumnya dengan perbuatan haram dan kedurhakaan. Begitupun dengan wasilah yang dapat membawa kepada ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama baiknya yang harus dilakukan seperti perbuatan taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah itu hukumnya mengikuti maksud yang ditentukan. Berdasarkan kepentingannya, al-dhari'ah diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dhari'ah yang mafsadatnya lebih kuat daripada maslahatnya. Yang kedua, dhari'ah yang maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya. Sekian yang dapat disampaikan, kekurangannya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.